Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Itu Tuhan. 3 kata sederhana, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Dalam bacaan hari ini, frasa itu diucapkan sebanyak 3 kali, bukan sebagai repetisi biasa, tetapi sebagai penegasan rohani. Pengenalan akan Yesus tidak datang dari logika semata, melainkan dari kedekatan hati yang terhubung oleh kasih. Adalah Yohanes, murid yang disebut sebagai yang dikasihi Yesus, yang pertama kali menyadari kehadirannya. Bukan karena ia yang paling pintar, paling vokal, atau paling berpengaruh, tetapi karena hatinya peka terhadap kasih. Ia mengenali Yesus bukan lewat rupa, tapi lewat hubungan. Sebab kasih menajamkan penglihatan jiwa. Menyebut Yohanes sebagai murid yang dikasihi, bukan untuk membedakan atau mengistimewakannya secara sosial, tapi untuk menekankan bahwa kesadaran akan kasih Tuhan membuat kita lebih mudah mengenali kehadirannya dalam hidup. Bukan hanya di masa senang, tapi juga di saat-saat biasa, bahkan saat kecewa dan lelah. Begitu pula Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka disebut dalam Injil sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Yesus. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka membuka diri untuk dikasihi. Dari sanalah segalanya bermula. Iman, pengenalan, dan pengabdian. Pertanyaannya, apakah kita juga hidup dengan kesadaran bahwa kita ini dikasihi Yesus? Atau jangan-jangan kita tahu tentang Yesus, tapi belum sungguh mengenalnya? Kasih Yesus tidak sekadar memberi berkat. Kasih-Nya mengubah hati, menyalakan iman, dan memberi arah hidup. Di dunia yang sibuk dan bising, kasih Tuhan sering luput terasa. Tapi bila kita membuka hati dan membiarkan kasih itu bekerja dalam diri kita pun akan bisa berkata seperti Yohanes, "Itu Tuhan." Dalam hal-hal kecil, dalam doa yang sederhana, dalam perjumpaan yang biasa, dalam pergumulan yang senyap. Maka marilah kita belajar, pelan-pelan namun sungguh-sungguh, untuk makin peka terhadap kasih-Nya. Makin mengenal pribadinya, bukan hanya dari cerita orang lain, tapi dari pengalaman pribadi kita. Karena dari sanalah lahir kasih yang sejati, kasih yang bertumbuh, bertahan, dan memampukan kita untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.